Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik pelajar? Nah, kali ini kita sudah sampai pada tutorial dari lanjutan dari tutorial sebelumnya, di mana pada tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan tentang posisi dan kedudukan, kemudian ada jarak dan perpindahan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang kelajuan dan kecepatan, ini sekilas mari kita lihat gambar berikut. Nah, tentunya adik-adik sudah bisa membayangkan bahwa gambar ini adalah gambar dari speedometer. Ya, kalau kita mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor, itu pastinya kita sesekali waktu melihat speedometer. Oh, ini kayak saya bergerak dengan kecepatan berapa gitu. Nah, sehingga kalau di jalan raya yang ada area tertib lalu lintas itu ya, jadi di sana berjalan dengan maksimal kecepatan berapa, kita bisa melihat di sini gitu. Oke. Sekilas gambar tentang bagaimana nanti kita akan bahas tentang kelajuan dan kecepatan sudah kita sampaikan tadi. Berikutnya adalah yang perlu kita pahami bahwa antara kelajuan dan kecepatan itu sama-sama besaran turunan. Nah, dari tentunya ingatkan kalau besaran itu ada dua, ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang dinamakan dengan besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kenapa demikian? Untuk kelajuan dinamakan besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok apa? Besaran pokok panjang. Nah, gitu, panjang dan apa? Kan satuannya kelajuan itu kan meter per sekon gitu ya. Jadi diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran waktu kan gitu. Jadi ada panjang dan waktu. Nah, digabungkan jadi satuannya dari kelajuannya adalah meter per sekon gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan besaran turunan. Begitu juga dengan kecepatan, sama satuannya juga meter per sekon. Gitu. Dia juga masuk kategori besaran turunan. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita pahamkan yang dinamakan dengan kecepatan. Ya, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Ini yang perlu kita pahami. Kecepatan ini merupakan besaran vektor. Nah, rumusan kecepatan itu pada dasarnya adalah jarak dibagi waktu, jarak dibagi selang waktu. Gitu. Nah, kalau yang di sini kita maunya nanti memunculkan vektor, maka di sini bukan skalar yang harusnya muncul, tetapi juga harusnya vektor, yaitu apa? Perpindahan, bukan jarak. Nah, berarti kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Gitu. Sementara sementara yang nanti kita akan teruskan ini adalah kelajuan gitu. Jadi ini sudah ada vektor, ini juga vektor. Nah, kalau kelajuan bagaimana? Sama. Ya, karena kelajuan yang merupakan besaran skalar, maka yang di atas ini nanti juga harus skalar. Siapa? Jarak, gitu ya. Nah, ini skalar, ini juga harus skalar. Oke, nah secara umum rumusan kelajuan dan kecepatan diturunkan sebagai delta S dibagi dengan delta T. Itu di mana V itu adalah kelajuan dan kecepatan. Kalau di sini nanti diberikan tanda seperti ini, maka jadilah kelajuan atau kecepatan derata atau rata-rata. Itu. Nah, contohnya saya punya ini, contoh seorang atlet berlari pada sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan diameter 40 meter.
Ya, jadi ada atlet, kemudian gambarannya seperti ini. Nah, ini ada atlet ini. Nah, itu jalan mengitari lingkaran. Nah, kalau posisinya di sini kan 1 kali lingkaran. Nah, di mana diameter lingkarannya adalah 40 meter. Itu diameternya adalah 40 meter. Nah, atlet tersebut dapat menempuh 1,5 kali putaran. Berarti tadi dia berangkat dari sini putar sana, akhirnya berhentinya di bawah. Di sini ini adalah tempat pemberhentian dari atlet itu, 1,5 putaran. Nah, saya ambil ini jari-jarinya karena diketahui diameter 40, maka jari-jarinya adalah 20 meter. Gitu. Ingat tadi 1,5 putaran ya dalam waktu 40 sekon. Nah, yang ditanya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pelari itu. Ya. Nah, kita cari dulu jarak karena untuk mencari kelajuan maupun kecepatan kita perlu jarak ini ya, jarak maupun perpindahan. Kita cari jaraknya dulu. Jarak total ketika dia menempuh 1,5 lingkaran. Ya, 1,5 putaran itu adalah 1,5-nya saya pakai angka 3/2 dikali keliling lingkaran. Ya, 1,5 kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi r. 2 pi dikali dengan jari-jarinya. Satuannya adalah meter, maka ketemunya adalah 60 pi meter. Ini adalah jarak. Nah, jaraknya segini. Nah, sehingga kalau jaraknya sudah ketemu, kita bisa mencari kelajuan. Ini jarak kan? Jarak berarti kita ketemunya kelajuan. Nah, kelajuan itu apa? Jarak total dibagi dengan selang waktu, yaitu jarak 1,5 putaran tadi. Berapa? 60 pi. Nah, 60. Selang waktunya berapa ini? 40 sekon. Nah, berarti 3/2 pi meter per sekon. Inilah kelajuan reratanya. Tuh. Nah, kemudian berapa kecepatannya? Nah, kalau kecepatan berarti kita harus tahu perpindahan. Ya, perpindahan kan? Perpindahannya berapa? Gitu. Nah, kalau perpindahan berarti di mana dia berawal dan di mana dia berakhir untuk posisinya, maka kita bisa lihat awalnya di sini muter, perhatikan, putar ke sana. Sorry, saya balik ya. Oke. Nah, ini saya balik, jadi dia putar ke sana. Nah, sampai pada titik ini. Itu awalnya di sini, berakhir di sana. Berarti kan sama dengan diameter. Ya, sama dengan diameter dari lingkaran itu. Berapa? 40 meter. Perpindahannya 40, ya. 40 meter. Dibagi dengan selang waktunya 40 sekon. Berarti 1 meter per sekon. Nah, beda. Kelajuan rata dan kecepatan rata beda. Kalau kecepatan rata ternyata ketemunya adalah 1 meter per sekon. Ya, gitu kan? Jadi perlu diperhatikan bagaimana tentang teori dari atau besaran-besaran fisis apa saja yang harus kita masukkan pada persamaan ini sehingga tidak salah ya dalam perhitungan. Demikian untuk pembahasan kali ini, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.